Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita tentang apa yang disebut dengan konsep 5S. 5S dalam konsep manajemen mutu itu terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama, kita harus melakukan sort. Yang kedua, straighten. Yang ketiga, shine. Yang keempat adalah standardize. Yang kelima adalah sustain. Apa yang akan kita lakukan pertama kali dengan melakukan sort? Yang pertama kan kita lakukan pertama kali pada langkah sort itu adalah satu, kita harus fokus. Fokus ini apa? Fokus untuk eliminate item yang tidak penting atau item yang tidak perlu digunakan dalam situasi pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, mau itu kalian kerja di pabrik, mau kalian kerja di kantoran, mau kalian kerja di rumah sakit, apapun itu. Langkah pertama kita harus menghilangkan unnecessary items. Ya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan kategorisasi dari equipment, dari yang kan karena mau pilih nih ceritanya, mana yang penting, mana tidak penting. Jadi kita bagi dalam 3 kategori: necessary, unnecessary, may not necessary. Jadi ini penting, ini tidak penting, ini agak penting. Kenapa ada terminologi may not necessary? Just in case suatu saat ke depan material ini itu kita perlu. Kategori dari sort itu terdiri dari pertama, kita categorize equipment, materials, tools. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan melihat nih apakah ini dibutuhkan atau enggak. Kemudian ketika ini dibutuhkan occasionally, kita skip. Kemudian setelah kita keep suatu saat nanti kebutuhan materi ini mungkin kita butuhkan. Nah, selanjutnya yang kategori ketiga adalah item yang sering kita gunakan. Itu juga kita keep. Kenapa kita keep? Nanti itu setelah kita keep, karena dia pasti kita sering kita pakai kan. Kalau sering kita pakai, kita akan menggunakan dia lagi. Dan yang terakhir adalah item yang sangat tidak perlu diperlukan. Dan tidak diperlukan langsung kita buang. Ya. Contoh yang akan saya sampaikan seperti ini. Kita akan membersihkan gudang. Dari gudang yang kita bersihkan itu barang-barang yang kita pakai apa? Kita keluar. Yang kita pakai masih kita pakai masih kita simpan. Dan langkah kedua dari 5S itu adalah set. Apa yang kita set? Kita set di sini based on finding. Kita set langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk dapat melakukan efisiensi. Itu setting plan. Jadi ketika misalnya kita sudah melakukan sortir nih ya, kemudian kita melakukan setup atau langkah selanjutnya akan kita lakukan dari barang-barang yang sudah kita sortir. Yang tidak kita tidak butuhkan kita buang, yang masih kita butuhkan kita pakai, yang mungkin kita bukan ke depan kita simpan, ya kan? Selanjutnya kita akan setting activities yang selanjutnya adalah kita barang-barang apa yang kita butuhkan. Ini sebagai contoh yang sudah kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita sudah melakukan setup, langkah selanjutnya kita harus melakukan sign. Kita harus melakukan clean up workplace. Workplace itu clean up dalam bukan hanya dalam physical saja ya, tapi bisa jadi ketika clean up sistem kita, clean up karyawan kita, clean up orang-orang yang tidak kita butuhkan dan sebagainya. Agar apa? Agar kualitas pekerjaan kita ke depan jauh lebih baik. Dan ini contohnya ya, ini konteks dalam kita membersihkan. Tapi kalau ini kita di luar kantor misalnya, kita mau bersih-bersih tim kita, sama ya, kita membersihkan ini sebelum kita set up ulang. Dan setelah itu kita melakukan yang keempat adalah melakukan standarisasi.
Standarisasi ketika S1 sampai S3 itu sudah dilaksanakan. Sekarang kita melakukan standarisasi. Kita kasih kesempatan buat employee kita, buat tim kita untuk meningkatkan kapasitas mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, disitulah kita perlu take action untuk melakukan development dengan baik. Nah, yang terakhir adalah kita sebut dengan sustain. Sustain itu bagaimana? Sustain itu adalah kita memiliki konsep dari S4 dari standarisasi itu harus kita laksanakan dengan baik. Kita harus melakukan, ini kembali lagi ke konsep plan do action kemarin ya, plan do check PDCA. Kita sudah melakukan itu, kita harus sustain bertahap bahwa ini harus berjalan dengan baik, ini harus selalu berjalan. Ketika ada masalah kita cek lagi. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah kita harus melakukan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan apa yang disebut dengan improvement. Sustainability activities itu adalah bagaimana kita improve, bagaimana kita prevent protect, bagaimana kita melakukan further improvement. Intinya di sini adalah konsep yang dilakukan di sini adalah kita harus selalu melakukan kita harus selalu melakukan quality improvement, proses sustainability tadi. Nah, kemudian apa sih targetnya dari 5S itu? Targetnya dari 5S itu adalah sebetulnya kita sebut sebagai zero waste. Zero change over leading to product, zero defect, zero waste, zero delay, zero injury, zero breakdown. Itu semua harus kita. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan itu dengan baik, maka proses bisnis kita itu akan berjalan dengan sangat efisien. Ketika proses bisnis kita berjalan dengan efisien, maka profitabilitas kita juga akan meningkat. Nah, selain 5S, konsep yang biasa kita gunakan itu juga adalah konsep dari Kaizen. Apa sih Kaizen itu? Apa sih konsepnya Kaizen itu? Konsepnya Kaizen itu adalah ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang berasal dari kata kai dan juga berasal dari kata zen, change to. Atau kalau bisa kita sampaikan itu adalah secara konsep ini adalah konsep yang kita sebut dengan konsep continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Apa itu continuous improvement? Kita harus selalu berkembang menjadi lebih baik. Nah, disinilah apa yang kita sebut dengan konsep Kaizen. Terus, konsep utama dari Kaizen itu gimana? Bagaimana kita bisa melakukan Kaizen? Satu, kita harus melakukan maintenance. Setelah kita melakukan maintenance, kita bisa improve. Tanpa kita melakukan maintenance, kita tidak mampu melakukan improvement. Apa yang kita maintain? Mesin kita maintain, orang-orang kita maintain, sistem kita maintain. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan agar konsep dari Kaizen itu dapat terlaksana.
apa yang bisa dilakukan sama Kaizen. Untuk melakukan maintenance kita melakukan root problem solving. Kita harus mencari apa masalahnya, apa sih akar masalahnya dari suatu problem tadi, agar kita bisa melakukan. And then selanjutnya apa yang kita harus melakukan, meningkatkan kualitas layanan kita. Yang ketiga, kita harus melakukan memperkuat teamwork kita. Nah, satu, identify problem. Yang kedua apa? Kita harus melakukan analisa prosesnya seperti apa. Yang ketiga, kita develop optimal solusi. Solusinya gimana? Yang keempat, kita harus melakukan implementasi. Setelah kita sudah melakukan implementasi, kita harus cek hasilnya. Habis cek, kita melakukan standarisasi. Itu adalah adalah konsep utama dari apa yang disebut dengan Kaizen. Jadi konsep utama dari Kaizen ini sebetulnya sangat dekat dengan apa proses yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, yaitu plan do check action. Nah, 7 konsep dari Kaizen itu yang pertama adalah melakukan standarisasi dari standardized do check action kepada plan do check action. Kalau kalian kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang plan do check action, maka kita sekarang mulai lagi dengan konsep yang disebut standardized do check action. Itu melakukan standar do check action. Nah, ini langkah pertama yang saya lihat di sini ya, SDCA ke PDCA. Yang kedua yaitu kita melakukan proses kepada konsumen. Kita harus tanya apa kepada konsumen, apa harusnya yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita improve. Itulah kenapa sebabnya setiap ada beberapa perusahaan itu sering kita sebut sebagai mystery guest. Mereka mengirimkan mystery guest kepada siapa? Kepada konsumen. Jadi tujuannya apa? Mereka akan tanya kepada konsumen, feedback dari mereka itu seperti apa, kekurangan kita itu apa, kita tanya langsung ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai konsep bahwa kualitas itu adalah yang paling utama, bukan saja yang paling utama. Sehingga ketika kita membuat sesuatu itu kita harus selalu melakukan membuatkan performa yang baik. Dan yang keempat adalah konsep market in. Market in maksudnya kita harus tahu marketnya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa dapat mengeluarkan produk kita sesuai dengan keinginan pasar. Yang kelima adalah upstream management. Upstream management itu disebut adalah apa yang disebut dengan manajemen dari si konsep proses yang ada, upstream management. Jadi konsep dari bawah ke atas, dari bottom up. Jadi bawahnya pengennya apa, kemudian menyampaikan ke atas dan akhirnya sampai di pengambil keputusan. Sehingga si pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dibutuhkan sama customer. Dan yang keenam adalah kita apapun yang kita lakukan kita harus bicara tentang data. Nggak bisa nggak, data itu penting. Jadi kamu bilang kamu mau produksi 1000, datanya apa? Kamu mau jualan 100, datanya apa? Kamu mau nagih orang 1000, datanya mana? Kamu buat analisa, kamu bilang market share kamu turun, datanya mana? Itu yang harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah seperti konsep 5 why. Ketika ada masalah, kita melakukan kenapa dan kenapa.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kalian tolong pahami apa yang saya sampaikan ini untuk agar ini untuk pembekalan kalian untuk materi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.